Shalom adik-adik. Shalom. Shalom abang dan kakak. Shalom, Bang. Bagaimana kabar adik-adik dan abang dan kakak semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan, kabar kita pada hari ini semua luar biasa. Adik-adik yang menyaksikan video ini juga semoga keadaannya luar biasa dan kita siap untuk memulai aktivitas Horong Nuh pada hari ini. Adik-adik semuanya tetap semangat ya. Semangat dong, Ya. Bang. Oke adik-adik semuanya, kita akan segera memulai seluruh kegiatan di Horong Nuh. Sebelum kita memulainya, kita lebih baik saat teduh terlebih dahulu untuk kita fokuskan hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Oke adik-adik semuanya, bagaimana perasaan adik-adik hari ini? Ada sukacita? Ada dong. Abang dan kakak juga merasa sukacita. Kita bisa menyapa adik-adik semuanya. Begitu juga adik-adik semuanya bisa mengikuti kegiatan Horong. Oke adik-adik semuanya, karena semua bersukacita, mari kita angkat pujian. Mari kita bersukaria karena ini. Oke, semua bangkit berdiri. Mainkan Bang Edu. Yuk. Adik-adik semuanya, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, yuk. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kenapa tuh? Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Oke adik-adik semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah yang Engkau berikan kepada kami, adik-adik Horong Nuh, pada orang tua dan juga abang dan kakak guru sekolah minggu, terlebih abang dan kakak guru Horong Nuh. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan siap untuk berkumpul, melakukan kegiatan Horong Nuh. Dan saat ini juga Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik dalam mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Buka hati dan pikiran adik-adik sehingga mereka boleh mendengar dengan baik, meresapi firman-Mu serta melakukannya nantinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kau juga berkati Tuhan hamba yang memberitakan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus juga yang membantu dan mengurapi hamba serta kuasa Roh Kudus-Mu pula yang menemani hamba ya Bapa. Terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat yang Kau berikan kepada kami tidak terhambat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan hari ini, ada baiknya kita membaca terlebih dahulu ayat Alkitabnya. Ayo adik-adik semuanya siapkan Alkitabnya, biar kita baca bersama. Abang hitung ya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke adik-adik semuanya sudah pegang Alkitabnya. Mari kita buka ayat Alkitab hari ini dari kitab 1 Yohanes. Sekali lagi kitabnya 1 Yohanes. Itu ada di perjanjian baru ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 7.
Sekali lagi ya Abang dan Kakak dan adik-adik yang ada di rumah, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-7. Udah dapat Bang? Sudah, Abang Kakak, adik-adik semuanya sudah? Oke. Ya, kita akan baca secara bergantian seperti biasa. Abang yang terlebih dahulu membacanya, kemudian ayat berikutnya Abang dan Kakak guru Horongmu yang lain serta adik-adik Siap, yang Bang. menyaksikan video ini. Baik, kita baca bersama. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Anak-anak Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ayat 7 kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Oke adik-adik, kita sudah sama-sama membaca ayat Alkitab untuk hari ini. Sekarang Abang mau tanya untuk adik-adik semua yang menyaksikan video ini. Adik-adik semuanya, kalau adik-adik lagi di rumah, itu adik-adik berperan sebagai apa? Atau bertugas sebagai apa? Sebagai seorang anak, apa sebagai orang tua? Apa? Betul sekali adik-adik, sebagai seorang anak. Ya, karena apa? Karena di rumah itu ada mama dan papa ataupun ada wali orang tua. Terus kemudian ketika adik-adik sebagai seorang anak, ada nggak sih ciri-ciri yang bisa dikenal daripada adik-adik? Ada dong, jelas. Yang pertama pasti ada nama adik-adik ya kan. Pasti adik-adik semuanya punya nama. Terus kemudian dari jenis kelamin, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Terus dari jenis dari rambutnya ada yang ikal, lurus, keriting dan sebagainya. Terus ada ciri-ciri fisik apa lagi? Oh, ada yang tinggi, ada yang pendek dan masih banyak lainnya. Nah, ketika adik-adik sebagai seorang anak, apakah orang tua adik-adik yang di rumah itu sangat mengasihi adik-adik semuanya? Iya, pasti mama dan papanya mengasihi adik-adik semuanya ya. Kalau misalnya adik-adik salah, pasti kan ditegur ya adik-adik semuanya. Nah, adik-adik semua tahu nggak? Ada justru yang lebih baik lagi di dunia ini, jauh lebih baik lagi di dunia ini yang benar-benar mengasihi kita. Ada yang tahu siapa? Iya, betul sekali. Dia adalah Allah. Ya, Dia adalah Tuhan, di mana Tuhan ada di surga. Ya, Tuhan itu sangat baik, bahkan lebih baik daripada abang, lebih baik daripada mama dan papa, daripada semuanya. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah membeda-bedakan orang lain. Semua di dalam dunia ini menjadi anak-anaknya. Wow, banyak ya anak-anak Allah. Iya, kenapa begitu banyak anak-anak Allah? Karena Allah itu sangat mengasihi kita, sangat mengasihi dunia ini. Jadi Tuhan Allah itu mengasihi abang, mengasihi adik-adik semua yang menyaksikan video ini, mengasihi mama dan papa, mengasihi opung dan lain sebagainya. Nah, adik-adik semuanya, karena Allah begitu mengasihi adik-adik semuanya, mengasihi abang dan kita semua manusia, maka kita semua ini disebut dengan anak-anak Allah. Wow, keren ya anak-anak Allah. Anak-anak manusia saja kita, anak mama dan papa deh, kita aja sudah jadi keren, apalagi jadi anak Allah. Pasti jauh lebih keren lagi. Ya dong, kenapa? Karena Allah itu penuh kasih. Allah itu sangat memperhatikan kita. Ya, kenapa kita disebut anak-anak Allah?
Adik-adik ada yang tahu nggak kenapa? Iya, karena Allah banyak mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik berdasarkan firman Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Adik-adik di rumah kan juga gitu kan, adik-adik disebut sebagai anak-anak papa dan mamanya. Kenapa? Karena adik-adik diurus oleh mama dan papanya. Kita juga di dunia ini diurus oleh Allah, makanya kita menjadi anak-anak Allah. Ya, karena kita menjadi anak-anak Allah, maka Allah pun begitu besar kasihnya kepada kita. Salah satunya apa adik-adik? Bentuk kasih terbesar Allah kepada kita dalam dunia ini. Adik-adik kalau kita bisa lihat ini, gambar apa adik-adik semuanya? Salib. Kira-kira apa? Betul sekali. Kasih Allah yang terbesar di dunia ini kepada kita anak-anaknya adalah apa adik-adik kalau ini? Ya, dia mengaruniakan Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib. Mati di kayu salib untuk apa tujuannya? Untuk menebus dosa adik-adik, menebus dosa abang dan kakak guru sekolah minggu, menebus dosa mama dan papa dan semuanya. Supaya apa adik-adik Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Supaya tidak terputus lagi hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Ya, supaya apa adik-adik? Supaya kita bisa tetap hidup dalam perlindungan Tuhan Allah. Itu sebagai bukti kasih Allah kepada anak-anaknya. Nah, sehingga kita harusnya sangat bangga sebagai anak-anak Allah. Ya, dalam cerita Alkitab hari ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bangga menjadi anak-anak Allah. Ya, bisa dilihat di sini bahwa di ayat pertama betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Berulang kali dikatakan bahwa kita, bahwa adik-adik, abang dan kakak, mama dan papa, dan semua manusia ciptaannya adalah anak-anak Allah. Nah, adik-adik semuanya, ketika kita menjadi anak-anak Allah, ketika kita sudah diselamatkan menjadi anak-anak Allah, apa buktinya kalau kita mau menunjukkan kita anak-anak Allah? Betul sekali. Kita harus mau menunjukkan ciri-ciri, kita mau menunjukkan bagaimana sikap sebagai anak-anak Allah. Ya dong, kalau kita di rumah kita punya ciri-ciri, kita menunjukkannya dengan sayang sama mama dan papa. Nah, kalau adik-adik sebagai anak-anak Allah, apa yang harus dilakukan? Ya, kita mau melakukan yang sesuai dan tertulis di dalam Alkitab adik-adik semuanya. Ya, oke. Apa sih yang paling gampang dilakukan adalah adik-adik melakukan perbuatan yang itu ini. Masih ingat nggak aktivitas ini berkaitan sama kasih? Kita juga harus mau menunjukkan perbuatan kasih. Allah aja sudah memberikan perbuatan kasih kepada kita. Maka kita pun harus menunjukkan perbuatan kasih tersebut kepada orang lain. Misalnya, mau mengucapkan terima kasih, kita sudah ditolong. Terima kasih, kita sudah dibantu. Terima kasih untuk perhatian orang lain, perhatian mama dan papa kepada kita, dan masih banyak lainnya. Terus yang berikutnya adalah kita harus tetap melakukan yang namanya 3 hal. Adik-adik masih ingat nggak 3 hal yang harus dilakukan sebagai anak-anak Allah yang sudah diselamatkan? Ayo. Apa? Betul sekali, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, serta rajin menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu. Ya, ketiga hal itu abang percaya adik-adik mau melakukannya. Karena kita sebagai anak-anak Allah harus mau menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan tadi itu adalah perbuatan-perbuatan sesuai dengan firman Tuhan. Dan sebagai penutup juga ada tertulis adik-adik di ayat ke-7. Ya, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi ketika adik-adik mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, berarti adik-adik itu merupakan anak-anak Allah yang dimana Allah selalu melakukan perbuatan yang benar. Amin.
Oke, adik-adik semuanya, saat ini Abang akan menyampaikan terkait dengan tugas adik-adik untuk aktivitas mingguan Horong Nuh kali ini adalah ayat hafalan. Oke adik-adik, semakin banyak ayat hafalan yang adik-adik hafal, adik-adik ingat, Abang berharap adik-adik semuanya mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih Bang ayat hafalan untuk hari ini? Ya, untuk hari ini ayat hafalannya dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 7b. Sekali lagi, 1 Yohanes 3 ayat 7b. Isinya adalah, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Sekali lagi, 1 Yohanes 3 ayat 7b. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Oke adik-adik semuanya, silakan untuk dihafalkan, lalu diperagakan pakai gaya, dan nanti divideokan. Minta tolong mama dan papanya mengirimkan video rekaman adik-adik menyampaikan ayat hafalan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut, saksikan video klip berikut ini ya. Halo kakak sekolah minggu, saya mau membacakan 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Thank you kakak sekolah minggu, selamat hari Minggu. Kakak dan abang-abang sekolah minggu, ayat hafalannya 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Terima kasih. Salam abang kakak. Selamat hari Minggu. Tugas hari ini 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada yang sukacita yang lebih besar daripada mendengarkan bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Terima kasih abang kakak. Aku mau nikah penjahitan. Dah. Baiklah adik-adik semuanya, kita sudah berada di penghujung kegiatan Horong Nuh. Kita akan segera menutup seluruh kegiatan Horong Nuh hari ini. Dan jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan dan dikirimkan ke grup orang tua Horong Nuh. Oke adik-adik semuanya, kita akan segera menutup dengan mengumpulkan persembahan dan juga sambil bernyanyi berani tampil beda, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang beda dan luar biasa. Ayo, abang mainkan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkan. Firman-Nya teguhkanku. Ku
berani tampil beda. Oke adik-adik semuanya, kita akan menutup dengan doa bersama, doa penutup, lalu diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada adik-adik Horong Nuh, kepada orang tua, kepada abang dan kakak guru sekolah minggu boleh melakukan kegiatan di Horong Nuh ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, dan kiranya firman itu boleh kami resapi dan boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan Yesus juga yang memberkati Tuhan aktivitas kami selanjutnya ya Bapa. Tetap Tuhan Yesus yang menaungi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan dalam aktivitas kami pada hari ini. Kau juga yang memberkati Tuhan segala kegiatan adik-adik Horong Nuh dalam pendidikannya, dalam kesehariannya, begitu juga kepada orang tua. Tuhan Yesus juga yang memberkati Tuhan, mama dan papa ataupun wali yang mendampingi adik-adik Tuhan. Tetap Kau berikan kesehatan, kekuatan, serta tambahkan rezeki yang berlimpah untuk kehidupan mereka sehari-hari ya Bapak. Kau juga memberkati Tuhan segala guru sekolah minggu, terus kemudian pengurus. Kau juga naungi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kau berkati pula kami Tuhan dalam aktivitas kami sehari-hari ya Bapak. Dan kiranya setiap yang boleh kami lakukan itu boleh berkenan bagi kehendak-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat yang Engkau berikan kepada kami tidak terhambat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semuanya kita berdoa, doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah Horong Nuh. Terima kasih adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.